Alhamdulillahilladzi akhadana al-hasan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Para saudara jamaah, saudara seiman yang dimuliakan oleh Allah, nasihat ini membahas bab pintu surganya seorang istri atau ancaman seorang istri jika tidak mau taat kepada suaminya. Jadi gambarannya gini, istri itu memiliki pintu di rumahnya. Nah, pintu itu bisa mengantarkan dia ke surga atau melemparkannya menuju ke neraka. Siapakah pintu itu? Pintu itu adalah suami. Pintu itu adalah suami. Jadi istri yang bisa taat dan mengerti hak-hak suaminya kelak menjadi kedudukan seperti lelaki yang mati syahid dalam peperangan di jalan Allah. Amal ibadah yang paling utama bagi seorang istri adalah dia bisa melayani suaminya. Dia bisa meramut hartanya suami, ya, dan anak-anaknya diramut dengan baik. Itu lebih utama dari ibadah sunnah apapun. Sebab seorang istri atau wanita itu bisa rugi sekali, meskipun dia itu ahli zikir, tapi suaminya itu terlantar, tidak dipikirkan, sibuk membaca Al-Quran, tetapi suaminya tidak pernah disediakan makan, tidak dilayani, sibuk dengan majelis-majelis ilmu lainnya atau ibadah-ibadah sunnah lainnya, tetapi di situ berani kepada suaminya, berani bicara kasar, suka berbohong, bahkan menyakiti hatinya seorang suami, berani menghina, berani merendahkan. Dari hadis lain mengatakan, isnani la tujawizu sholatuhuma ru'usahuma abdun min mawalihi hatta yarji'a wa ma'atuna zawjaha hatta tarji'a. Artinya, di situ ada dua golongan yang salat mereka tidak melewati kepala-kepala mereka. Maksudnya, sholatnya itu tidak diterima. Yang pertama yaitu budak yang melarikan diri dari tuannya sampai dia itu kembali kepada tuannya atau majikannya. Yang kedua, istri yang durhaka atau menentang atau tidak taat kepada suaminya hingga dia kembali taat. Jadi ancaman besar seorang istri jika dia tidak mau taat, maka sholatnya itu tidak diterima oleh Allah. Nah, berarti di situ dosa besar kalau sampai seorang istri itu berani berbuat dosa kepada suaminya. Termasuk ya, nggak ada gunanya ya, ibadah-ibadah sunnah lainnya, tapi menelantarkan seorang suami, tidak mau taat, tidak mau taat kepada suaminya. Jadi ketaatan istri pada suami adalah jaminan dia itu masuk surga, atau kunci untuk menuju surga, yaitu dia bisa taat kepada suaminya. Jadi ketaatan yang baik apabila istri itu bisa menghormati, bisa taat kepada suaminya. Bahkan di hadis lain itu sampai digambarkan jika manusia itu pantas untuk sujud kepada sesama manusia, jika boleh sujud atau pantas, maka seorang istri itulah yang disuruh sujud kepada suaminya. Dikarenakan apa? Besarnya hak suami terhadapnya. Sampai bahkan
Jika seorang suami itu mempunyai darah atau borok, lalu seorang istri itu mau menjilati, itu pun belum tentu memenuhi haknya kepada suami, karena besarnya kewajibannya terhadap suami. Di hadis Ibnu Majah itu dari Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala law amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha walau anna rajulan amara imra'atahu an tanqula min jabalin ahmara ila jabalin aswad wa min jabalin aswad ila jabalin ahmar lakana laha an taf'ala. Riwayat Ibnu Majah kitab nikah. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada seorang yang lain, niscaya aku akan memerintahkan istri itu untuk sujud kepada suaminya. Seandainya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari Gunung Merah menuju Gunung Hitam, dan dari Gunung Hitam menuju Gunung Merah, maka si istri harus melakukannya. Dari apa? Harus taat. Saking besarnya kewajibannya kepada seorang suami, harus menuruti kemauan seorang suami. Jadi di sini intinya seorang istri itu harus taat selagi perintahnya itu tidak maksiat. Dari saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza salatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hasanat farjaha wa ta'at balaha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at." Rawahu Ahmad. Apabila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga farjinya, dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana yang ia pilih, pintu mana yang dia kehendaki. Nah, di hadis ini, jika seorang istri itu sudah mengerjakan kewajiban-kewajiban ibadah wajib, ibadah wajib seperti sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia bisa menjaga kemaluannya, lalu dia taat kepada suaminya, jadi dia di sana dijanji dimasukkan ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia pilih, terserah dia. Nah, itu utamanya. Jadi maka di situ tugas utama seorang istri selain ibadah yang wajib, dia bisa melayani seorang suami. Jangan sampai dia itu menyakiti suami, meskipun seorang suami itu mempunyai kelemahan, meskipun ibaratnya yang mencari uang, mencari nafkah itu penghasilannya lebih besar daripada seorang suami, meskipun seorang istri itu mempunyai pangkat yang tinggi, lebih tinggi daripada itu, wajib taatin kepada suaminya. Jangan sampai merendah dalam alasan apapun. Selagi dia tidak memerintahkan maksiat, seorang istri itu wajib taat, karena suami adalah salah satu pintu surga. Di hadis lain lagi, ayyuma ra'ati matat wa zawjuha radin an hadha hulatil jannah. Rawahu Tirmidzi. Istri yang meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, jadi dia itu ikhlas, ridho, dan menyaksikan bahwa istrinya itu
baik, istrinya itu soleha, maka dia akan masuk surga. Jadi perhatikanlah, hubunganmu dengan suamimu itu merupakan surga dan nerakamu. Maka selagi masih ada kesempatan, rubahlah sikapmu menjadi lebih baik lagi dan selalu minta maaf untuk mendapatkan surgamu. Jangan malu untuk meminta maaf, jangan malu meminta ridho kepada suami. Telah cukup sekian nasihat ini, semoga Allah pada manfaat dan barokah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.